Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qadda qatihilati adrin ya Allah ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin adada ma wa astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaih. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki hari ke-29 untuk bulan puasa, tepatnya tanggal 8 April ya. Malam ya, ini 8 April 2024. Pada kesempatan ini memang saya percepat untuk kajian 3B 9SR ya, karena banyak pertanyaan apa itu 3B 9SR. Bapak Ibu sedaya pemirsa nggih, 3B 9SR ini merupakan mode keluarga kami ya. Lambangnya dari jeruk. Mengapa lambangnya jeruk? Karena kebetulan saya pernah sebagai petani jeruk, mengerti benar tekstur jeruk, terutama jeruk dari jenis Malang. Di sana jeruk itu saya ibaratkan, saya namakan bagian akar itu petapa. Ya, petapa atau tirakat. Di dasar tanah itu pangkat. Buahnya jeruk itu adalah hadiah 9 sumber rezeki dari Allah. Jadi jeruk kalau ingin bagus harus dirawat, ya, harus dipupuk, dijamin keseluruhannya mulai dari kambium sampai ke atas. Nah, di sini akan saya jelaskan biar paham anak-anakku ya, terutama untuk anak-anakku, anak cucuku. Jadi bagian akar itu jeruk, kalau dilihat dari gambar, dari pengalaman ayah mbak ini, akar jeruk itu lebih luas dibanding dari daun. Jadi akarnya itu kalau radius 2 meter, maka daunnya radius 1,5 meter. Jelas akar itu perkembangnya akar itu lebih lebar ya dari radius daun jeruk itu sendiri. Di akar itu, akar-akar itu ibarat adalah laku kita sebagai manusia, petapa ya. Bahkan di sebuah kisah nanti itu kita akan dihisap. Nomor 2, nikmat dunia itu hanya 1% dibagi seluruh makhluk yang hidup di dunia. Jadi intinya kita itu nikmat dibagi seluruh warga sedunia. Nomor 3, pertimbangannya bahwa kita itu 100% katanya Gus Idris, putranya Mbah Hamid. 50 adalah nikmat, 50 itu adalah ujian atau yang perlu kita laksanakan, tirakat. Jadi dari dasar ketiga itu akhirnya saya pilih tebu itu, jeruk itu lambangnya menjadi 3 bagian. Bagian bawah akar itu petapa, bagian datar tanah ya, dasar tanah itu adalah pangkat, daunnya yang berlebat-lebat buah itu namanya pengusaha. Tapi sekali lagi jangan mikir pangkat, jangan mikir usaha, itu adalah hak Allah. Yang penting kita beribadah ya pada fase petapa. Pertama, kita harus takwa kepada Allah. Ya, fase petapa itu mulai kecil ya, kita harus
diajarkan mulai masih bayi, ajarkan takwa kepada Allah, iman kepada Allah, biar anak-anak itu benar-benar takwanya luar biasa, cintanya sama Allah luar biasa. Ya. Kedua, yaitu selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketiga, lakunya yaitu selalu menjadi orang ahli wudhu dan ahli sholat jemaah di awal waktu. Ya. Keempat, menjadi orang ahli membaca Al-Quran. Kalau bisa ahli menghafal Al-Quran, hafid Al-Quran. Kelima, ahli ilmu dunia atau ilmu akhirat. Ya, 20 huruf sama 30 huruf sudah kita kaji. Ini ibadat tirakat kita. Selanjutnya 6, ahli zikir dan tirakat. Tirakat itu zikir kepada Allah. Tirakat itu laku sesuai dengan petunjuk guru kita. Ya, tirakatlah anak-anakku, karena itu bagian dari tabungan untuk kajian-kajian hikmah, ujian-ujian yang memang harus kalian lalui sepanjang hidup kita. Ya, 50% ujian itu sebaiknya kalian ambil dulu, baik berupa puasa, berupa tirakat ilmu kepada Allah. Membantu orang tua, membantu guru di sekolah itu merupakan tirakat. Ya, tirakat laku. Di orang-orang senang kita prihatin bersama guru, orang tua, dan lain-lain. Ya. Ketujuh, sodako. Sodako itu ibarat rabuk ya kalau sama jeruk. Ada istilah lebih baik sodako ke orang tua, sodako ke istri pertama, lalu sodako ke anaknya. Iya, kalau sodako ke istrinya saja nanti rabuk itu ibarat ada di bawahnya jeruk itu aja. Kita kasih uang ke istri hanya dibuat untuk beli baju, bajunya numpuk. Tapi kalau istrinya juga ngerti, akhirnya uang yang dikasihkan ke istrinya itu disodakokan ke orang tua, ya, ke saudara-saudaranya. Maka nanti rabuk itu disebar sehingga rabuk itu akan termakan oleh unsur-unsur akar, ya. Rabuk itu menyebar, jadi seluruh akar akan menikmati rabuk itu. Jadi sodako itu benar, sodako yang utama adalah ke istri, ke anak. Tapi hiduplah sederhana ya, istri-istri anakku, jadi sederhana. Uangnya dari suaminya yang lebih disodakokan lagi ke orang tuanya suami, ke orang tuamu, istri-istrinya, ke saudara-saudaranya, ke yai, ke pondok pesantren, itu nanti akan memperkaya. Tapi kalau seorang istri yang dikasih rizki sama suaminya gegem, hanya beli perhiasan, baju, senang memang betul secara hakikat, tapi nanti rabuk itu tidak merata. Kalau semakin lebar ya sodakohnya, apalagi sampai ke makam baginda Rasulullah, bisa umroh, bisa haji, maka nanti luasan dari unsur-unsurnya, unsur-unsur akar itu akan tambah luas, otomatis nanti rezekinya tambah luar biasa. 8, silaturahmi lah. Silaturahmi ini adalah akar bagian depan, di mana ada istilah kalau orang umroh sama haji rezekinya akan tambah. Betul, karena apa? Ibarat di jeruk ini akar-akarnya itu akan tambah melebar ya, mencari unsur haranya, nanti kelasnya tambah kelas melebar. Itu masuk akal kalau orang yang haji umroh pergi ke sodakoh luar biasa sampai kemana-mana sodakohnya, lalu sama akar-akar itu sodakoh itu nanti ibaratnya akan dikembalikan lagi kita berupa buah jeruk yang lebat. Benar itu. Yang ke-9 ya, minta ridho Allah, ridho orang tua dan guru. Ya, mudah-mudahan ini
akan membuahkan doa-doa kita ke anak-anak kita, anak cucu, istrinya kita, istrinya anak cucu kita, nanti dikasih doa-doanya kita pingin hajat cita-cita jadi polisi, PNS dan lain-lain akan diistijabah Allah, itulah pangkat. Setelah jadi pangkat nanti selanjutnya mencoba di 9 sumber rezeki itu nanti sama Allah dikasih. Oke, 9 sumber rezeki sama pangkat akan kita ulas besok malam. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.